Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali latihan i'rab juz 30. Alhamdulillah sudah sampai ke juz di surat terakhir di juz 30 yaitu surah surat surat An-Naba. Ya, surat An-Naba insya Allah akan terbagi menjadi tiga pembahasan, ya tiga pembahasan, ya. Jadi semoga setelah ini insya Allah pertemuan jadi untuk materi, sesi materi sepekan sekali, nanti kemudian sesi latihan tiap hari tapi lebih ringkas lagi, ya, lebih ringkas lagi. Mungkin balik lagi ke Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah. Tapi selesaikan dulu juz 30 yang dari An-Nas sampai yang sebelum yang terakhir, nanti saya cek lagi itu sampai surat apa yang kita mulai i'rab ini, ya. Saya lupa. Pokoknya itu kayaknya juz 30 belum semuanya ini sampai An-Naba ini. An-Nas belum, Al-Falaq belum, sampai berapa itu saya lupa. Nanti itu selesaikan dulu di Tamis 3 dengan materinya per pekan saja biar tidak terlalu berat. Kalau tiap hari berat itu. Jadi dan ini ulang dari awal, ya. Jadi bagi yang lain itu bisa mengikuti kembali tapi dengan rincian karena diulang dari awal, bab awal tapi rincian, lebih jelas lagi rinciannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ini pertemuan pertama An-Naba itu ayat 1 sampai ayat 16. Ya, ayat 1 sampai ayat 16. Pertama adalah ibtidaiyah ayat 1 sampai 3, ya. Amma yatasaalun anin naba'i al-azim, sifat dari an-naba, ya. Anin naba'i itu adalah istilah nafiyah bayani, ya. Ya. An ma yatasaalun. Ya, dari apa mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'i. Jadi jawabannya anin naba'i al-azim, dari berita yang besar, ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, ini sifat kedua dari an-naba. Jadi an-naba al-azim alladzi. Jadi sifat pertama al-azim, sifat kedua alladzi. Ini ada alif lam ketemu alif lam, ya. An-naba al-azim sifat pertama, alladzi sifat kedua. Silahnya jumlah ismiyah. Hum fihi mukhtalifun. Ya. Ya. Kemudian bagian kedua, ayat 4 dan 5. Kalla saya'lamun, summa melanjutkan saya'lamun, kalla saya'lamun. Jadi kalla saya'lamun, summa maktufah pada jumlah sebelumnya, kalla saya'lamun. Dengan yang lain lagi, ya. Kemudian bagian ketiga, nah ini yang paling banyak, yaitu ayat 6 sampai 16. Ayat 6 sampai 16, ya. Alam naj'alil ardo mihada. Itu mihada maf'ul bihi pertama, ya. Ya. Al-ardo maf'ul bihi pertama, kemudian al-jibala maf'ul bihi kedua. Al-ardo maf'ul bihi pertama, al-jibala maf'ul bihi kedua. Jadi itu melanjutkan maf'ul dari naj'al. Kemudian yang panjang, nah ini ada wa itu semua maktuf kepada naj'al, ya. Ya. Jadi itu masing-masing punya jumlah itu. Wa khalaqna kum azwajan. Ya, itu maktufah kepada naj'al, wa maktufah lagi kepada naj'al, ja'alna naumakum subata, wa maktufah lagi kepada naj'al, ya, ja'alna laila libasa, wa maktufah lagi kepada naj'al, ya, ja'alna laila libasa, ja'alna nahara ma'asya, wa lanjut lagi banaina fawqakum sab'an sidada, ya, masih maktufah pada naj'al, wa ja'alna sirojan wahajan, ya, masih maktufah
Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan. Ya, ini semua maktuf kepada jumlah naj'al. Dia tua di situ, wa menyambung naj'al, ya. Alam naj'al, ya itu alam naj'al. Ya, jadi dia ini menyambungkan ke sana, menyambungkan ke sana. Kemudian di ayat 15, linukhrija bihi habban, ya, itu masdar muawwal muta'alliq kepada, terhubung kepada anzalna. Ya kan tadi ada wa anzalna di ayat ke-14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija. Ya, linukhrija kan jar majrur apa? Li di situ li masdar kan? Li masdar berkedudukan sebagai majrur, jar majrur terhubung kepada anzalna. Ya, terhubung sama haban wa nabata maktuf pada maf'ul bihi habban, ya. Jadi ini pedomannya. Adapun nanti yang ada gambar grafik itu kembalinya ke sini. Jadi kalau pusing baca di grafik yang nanti akan dibuka di setelah slide setelah ini, maka ini panduannya. Grafik itu cuma mengikuti ini, ya. Grafik itu dia kalimat-kalimat kata per kata dibagi, kalimat-kalimat dibagi mengikuti di sini. Jadi kembalinya di sini ini bagian-bagian yang saya sudah bagi, ya, bagian ibtidaiyah, istinafiyah, istinafiyah. Nah, ini tidak mau lari ke sini dia. Ya, lihat misalkan alam naj'al ardo mihadan, ya. Kemudian ini ada wa. Berarti wa itu nanti kan dia dia tapana kamari karena dia melanjutkan menyambung ayat 6 ini, ya. Wa ini tapana lagi ke sini, wa ini tapana lagi ke sini, wa ini tapana lagi ke atas. Intinya kalau bingung kembali ke sini, ya. Karena yang dimaksudkan di grafik nanti yang setelah ini itu cuman rinciannya. Jadi misalnya di kalimat ini alam najal ardunya. A itu apa, lam itu apa, najal itu apa, ardo itu apa, mihada itu apa. Adapun hubungannya ke kalimat lain kembali lagi ke sini, ya. Alam naj'alil maksudnya apa? Waja'alna sirajan wahajan itu kemana? Nah, itu lihat lagi di sini halaman halaman kedua, halaman India ini. Ya, jadi tidak perlu bingung karena itu cuman penunjukan, ya, menunjukkan dia terhubung kemana antara kata itu pun atau kalimat menunjuk kemana, ya. Ya, di sini bagian pertama ibtidaiyah. Nah, lihat ini rincian dari kalimat yang itu, ya. Kalimat dari lihat ini nanti ya. An ini amma itu an dan ma. An dan ma, ya, an dan ma, ya, an dan ma. Jar majrur terhubung kepada ini, lihat ya. Muta'alliq terhubung kepada ke atas ini. Ya. An dan ma kan jar majrur, ya, terhubung ke yas'aluna. Yas'aluna. Yatasa'alun, maaf ya. Yatasa'aluna. Ya, yatasa'aluna. Ya. Ya, yatasa'aluna. Ya, jadi waw menjadi fa'ilnya yaitu domir hum karena waw ketemu ya. Waw ketemu ya, maka domirnya hum. Itulah fa'ilnya. Mudhari' marfu, ya, mudhari' marfu karena adanya nun. Marfu dia karena ada nun. Kalau sudah hilang berarti entah dia majzum atau dia mansub. Masih ada nun. Nah, itu ini. Jadi waw di sini menunjukkan fa'il, nun menunjukkan marfu, ya, itu ya. Itu nanti akan dibahas di tamis 3, ya. Kalau di tamis 1 kan bilang waw una, ya, berakhiran una, berawalan ya, berarti hum. Tapi sekarang sudah mulai dikenalkan tamis 3, fa'ilnya itu waw. Fa'ilnya itu waw, ya. Ketemu ya berarti domir hum. Jadi fa'ilnya itu waw. Hum itu di dalam hati saja karena untuk membedakan waw itu kan untuk fi'lul mudhari itu ada yang awalan ta dan awalan ya. Kalau awalan ta berarti antum, kalau awalan ya berarti hum, ya. Adanya nun itu berarti dia marfu, ya, bisubutin nun dengan tetap adanya nun. Ya, kalau diganti jadi alif, ya, adalah menjadi mansub atau majzum, tergantung amilnya, tergantung yang mendahului sini apa.
pasti didahului sesuatu. Kemudian jawabannya anin naba'il azim, ya, jar majrur, yaitu jar ke kanan itu majrur, ini majrur ke sini, ya. Alif lam ketemu alif lam, mausuf, sifat jadi ungu. Sifat ya ungu ya. Ungu sifat, ya ini ungu sifat dari ini, ya. Alif alif, alif lam. Kemudian ketemu alif lam lagi berarti sifat kedua dari an-naba, ya. Allazi sifat kedua dari an-naba. Tapi di sini kenapa warna emas gold begitu? Karena dia adalah mausul. Jadi mausul di sini diwarna seperti itu. Mausul. Jadi dia mausul, silahnya jumlah ismiyah. Silahnya jumlah ismiyah, ya. Hum mubtada, mukhtalifun, khobar. Fihi jar majrur, terhubung muta'alliq kepada mukhtalifun. Ya. Insyaallah paham ya? Mudah insyaallah, ya. Tidak ada di sini yang itu yang apa namanya? Yang ribet ya. Ya, amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah? Jadi ma di situ ma istifham ya. Ma yang untuk bertanya ya. Tapi juga dia bisa sekaligus untuk ya, untuk menanyakan tentang apakah mereka saling bertanya. Ya, yatasaalun. Biasa ada ya ada ya yatalawa ya yatafa'alun yatafa'al itu saling ya. Kalau ada yatafa'alun atau yatafa'alu itu saling ya. Saling, ada saling di situ. Itu wazan yatafa'alun ya, itu adalah saling, itu ya. Saling. Itu saling bertanya ya. Yatasa'alun ya. Dari tentang apakah mereka, karena fa'ilnya hum, maka mereka yatasa'alun saling bertanya. Jadi kalau ketemu nanti wazan yang ada ya yatafa'alun ya, itu saling apa? Tinggal kembali lagi kan ini sa'ala. Ini kan kembali lagi ke sa'ala. Alif lam. Sa'ala berarti tanya. Berarti saling bertanya. Jadi kembali lagi ke kata dasar, kalau ada wazan yatafa'alu ya, berarti saling. Tinggal kembali ke kata dasar, buang depannya buang ya, buang una ya, buang ta ya. Ya, jadi sa'ala, jadi bertanya. Jadi saling bertanya. Ya. Anin naba'il azim ya. Tentang berita yang besar. Para ulama berbeda pendapat tentang an-naba ya, an-naba di sini. Ada yang bilang hari kiamat, ada yang bilang hari berbangkit ya sama juga hari berbangkit juga yaitu hari kiamat. Ada yang bilang Al-Qur'an ya, bahkan yang ada juga menjamaknya yaitu tentang Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi itu ini variatif, perbedaan pendapatnya variatif karena bisa digabungkan. Nah, ayat ini turun kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari adanya hari kiamat, ya. Maka Allah mengangkat keheranan mereka. Mereka saling bertanya, itu kenapa Muhammad mengabarkan kepada kita perkara yang sangat mereka ingkari, sangat mereka bingungi. Ya, kok bisa orang mati hidup kembali? Makanya di sini Allah mengangkat keheranan mereka, ya, saling bertanya-tanya. Nah, di sini Allah mengangkat sebelum membantah argumen mereka, perlu diketahui bahwa orang musyrikin dahulu juga mengenal Allah sebagai yang menciptakan mereka, ya. Karena banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka mengenal Allah sebagai pencipta. Jadi bukan ketika mereka menyembah Lata Uzza itu mereka menyangka Lata Uzza itu pencipta langit dan bumi, tidak ada. Mereka ketika menyembah Lata dan Uzza mereka tetap meyakini Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Cuman, nah nanti akan di bawah hadisnya. Ya, sebagaimana dalam Luqman, surat Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sungguh benar-benar mereka akan berkata yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, ya.
Ya. Demikian juga dalam surat Az-Zukhruf. Ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Ya, siapa yang menciptakan, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi yang maha mengetahui, ya. Ya. Kemudian juga dalam surat Az-Zukhruf sama, ya. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Nah, siapa yang menciptakan diri mereka sendiri bahkan? Yang menciptakan kalian itu siapa sih? La yaqulunna Allah. Maka mereka benar-benar akan menjawab, Allah yang menciptakan kita. Maka Allah bantah, fa anna yufakun. Maka dari sisi mana kalian dipalingkan, ya? Dari sisi mana kalian berpaling dari mengesahkan Allah. Jadi mereka juga menyembah Allah, ya. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Makanya dikatakan musyrik. Musyrik itu orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah, ya. Makanya dari Ibnu Abbas, dahulu kaum musyrikin ketika talbiyah untuk haji, mereka talbiyah, mereka haji. Karena mereka masih mendapatkan sisa-sisa syariat dari Nabi Ibrahim tapi yang sudah dipreteli, yang sudah diganti-ganti, yang sudah diganti-ganti, ditambah-tambah. Nah, mereka turun-temurun sehingga mereka mengikuti agama tersebut padahal sudah menjauh dari agamanya Nabi Ibrahim. Ya, kaum musyrikin ketika talbiyah, ketika haji, yang mereka katakan, ya, kanal musyrikuna yaquluna, dahulu kaum musyrikin berkata, labbaik la syarikalak, ya. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu baginya. Rasulullah langsung bantah, ya. Fayaqulu Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, wailakum qad, ya, sudah cukup sampai di situ saja, tak usah tambah-tambah lagi. Fayaqulun, maka orang musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy, musyrikin Mekah mengatakan ditambah lagi itu sudah, padahal kalau sampai situ saja mereka sudah muwahhid, mereka sudah mentauhidkan Allah. Tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagimu. Cuman mereka tambah illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang merupakan milikmu. Tamlikuhu wa ma malak, ya. Engkau tamlikuhu wa ma malak, ya. Engkau memilikinya dan ia tidak memilikimu, ya, itu ya. Jadi di situ kurang ajarnya mereka mengada-adakan sekutu bagi Allah. Kemudian di sini mereka masih mensucikan Allah loh. Masih ini ya. Ya. Illa syarikan huwalak, ya. Engkau itu, mereka itu milikmu, ya. Jadi bukan tidak punya ya. Jadi wama malak, mereka tidak menguasai Allah, ya. Jadi mereka masih mengakui bahwa Allah masih Rabbul Alamin, ya, paling tinggi. Tapi tetap mereka tidak mau meninggalkan apa-apa yang diada-adakan oleh nenek moyang mereka. Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Ini mereka katakan ketika mereka tawaf di Ka'bah. Ya, ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi mereka mengakui adanya Allah, cuma mereka berdusta dengan mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah, ya. Sekutu-sekutu bagi Allah, ya, dan mereka menyembah sekutu tersebut dengan anggapan kalau sekutu tersebut akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi mereka butuh mengadakan perantara bagi Allah sehingga perantara tersebut menyampaikan mereka kepada Allah. Jadi ibadahnya malah diserahkan ke perantara, ya. Ibadahnya mereka serahkan pada perantara tersebut, bukan kepada Allah lagi, ya. Sehingga di sini kaum musyrikin, makanya ada namanya Abdullah. Dulu mereka menamakan anak-anak mereka dengan Abdullah juga ada. Karena mereka masih menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah juga. Jadi di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Tapi itu satu sisi. Yang pertama mereka menyekutukan. Yang kedua mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Jadi itu. Jadi keyakinan orang musyrik. Jadi meskipun mereka ini dua kesalahan besar mereka. Satu, mereka melakukan kesyirikan, ya. Yang kedua, mereka melakukan kekufuran. Kufur, tidak yakin, ya, ingkar terhadap hari akhir. Jadi sudah syirik, sudah musyrik,
kafir lagi, ya. Meskipun musyrik, meskipun orang meyakini hari akhir, ya, tapi kalau dia menyembah selain Allah, dia tetap kafir karena musyriknya itu, ya. Sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi kan paham hari akhir, tapi mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Jadi rahib-rahib mereka yakini memiliki sebagaimana Nasrani memiliki hak untuk mensyariatkan agama seperti Allah. Jadi rahib-rahib tersebut boleh membatalkan hukum-hukum di Taurat dan Injil dan membuat hukum-hukum baru yang menyalahi Taurat dan Injil. Disinilah mereka beribadah kepada rahib-rahib dan nah di sini khusus di surat ini mereka mengingkari, di sini adalah bantahan terhadap mereka, keheranan mereka, kekufuran mereka terhadap hari kiamat. Ya, jadi di sini Allah hendak menyadarkan mereka bahwasanya bahwasanya kekuasaannya, sebagaimana di sini Allah akan menyebutkan di awal ayat ini, awal surat ini, Allah akan menyebutkan tanda-tanda kekuasaannya bahwa Dia Maha Kuasa, ya. Dan ini mereka ketahui, mereka tahu Allah itu Maha Kuasa, Allah pencipta, Allah yang mengatur alam semesta. Nah, Allah ingatkan kembali, kalau Allah mampu mengatur alam semesta, mampu menciptakan, mampu mewafatkan, ya, maka masa Allah tidak mampu, tidak maha kuasa untuk menghidupkan kembali, ya, untuk membangkitkan kembali yang sudah mati, yang merupakan ciptaannya sendiri, ciptaan Allah itu sendiri. Kenapa? Apa yang menyebabkan kalian kufur, sedangkan kalian tahu bahwa Allah menciptakan itu sendiri, ya. Allazi hum fihi mukhtalifun, yaitu yang mereka perselisihkan. Kata Imam Ibnu Katsir, mereka perselisihkan, mukhtalifun terbagi dua, orang yang berselisih. Ada yang beriman, yaitu kaum muslimin, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan ada yang kufur terhadap hari kiamat, yaitu orang-orang musyrik. Di sini mereka kemudian Allah bantah lagi di ayat selanjutnya, kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, ya, sekali-kali tidak, ya, kalla huruf rad dan jazar, bantahan dan bentakan, sa al istiqbal, ya'lamuna, ya, mudhari marfu domir, fa'ilnya menjadi yaitu hum, ya, waw menjadi fa'ilnya yaitu hum. Summa melanjutkan lagi jumlah sebelumnya, kalla saya'lamun, ya, sama, ya, sama. Ini peringatan bagi Allah dan ancaman keras bahwa agar mereka jangan tetap di atas pengingkaran terhadap hari kiamat tersebut, ya. Sungguh mereka akan tahu, mereka akan mendapatkan hari kiamat tersebut ketika mereka sendiri dibangkitkan, mereka akan itu cepat, ya, sebentar lagi, ya, itu sebentar lagi. Kalau saufa ada masa sedikit. Sebentar lagi mereka akan tahu. Bahkan ketika di alam barzakh mereka tersadar, ya. Di alam barzakh mereka tersadar bahkan sebelum dibangkitkan mereka sudah diazab di alam barzakh dan mereka diperlihatkan tempat kembali mereka di neraka, ya. Maka mereka di sini sudah dalam penyesalan, ya. Nah, ya. Kemudian selanjutnya, ya. Alam naj'alil ardo mihadan wal jibala tadan, ya. A istifham, lam huruf nafi sekaligus menjazamkan, naj'al itu naj'al, ya, adanya kasroh karena setelahnya ada alif lam lagi, alif, ya, al ardo, ya. Naj'al, ya, fi'lul mudhari majzum karena ada lam, diawali lam, domirnya nu sekaligus menjadi fa'ilnya, ya. Al ardo maf'ul bihi, objek yang pertama, ya. Mihadan objek yang kedua. Wa melanjutkan maf'ul bihi. Al jibala maf'ul bihi. Ya, jadi ini kan al ardo maf'ul bihi.
maf'ul bihi, wa berarti melanjutkan maf'ul bihi, maf'ul bihi. Autadan, maf'ul bihi lagi. Yang keempat. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi paham ya? Ini kan tak tunjuk ke sana, tunjuk ke sini. Berarti itu lihat ininya, lihat apa namanya? Teksnya itu maf'ul bihi. Arahnya kemana? Oh, ke sini. Dia berarti dia maf'ul bihinya ini, dia maf'ul bihinya ini. Wa berarti melanjutkan apa itu? Maf'ul bihi berarti. Ini kan maf'ul bihi, maf'ul bihi, maf'ul bihi, maf'ul bihi. Semuanya maf'ul bihinya naj'al, ya. Bukankah kami menjadikan satu bumi mihadan sebagai hamparan, wal jibala dan gunung masih maf'ul bihi, autadan sebagai pasaknya, ya, sebagai pasaknya. Ya, jadi maksudnya Allah menghamparkan bumi dan dijadikan bumi itu layak untuk dihuni, ya, yang ia tetap tenang dan kokoh karena adanya gunung sebagai pasak untuk menstabilkan dan mengokohkan dan memantapkan bumi tetap tenang dan tidak bergoncang makhluk yang berada di atasnya, ya. Ya, ya. Mumahadan itu adalah ya, ada yang menafsirkan, ya, mihadan itu jadi mumahadan, ya, dipersiapkan. Maksudnya bumi sudah dipersiapkan dahulu agar manusia mudah menempatinya, mudah untuk menjalani kehidupan di atasnya. Sebagaimana mahdan itu kasur yang sudah disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut tidur di atasnya. Makanya mahdi, fil mahdi, di atas kasur bayi, ya. Lanjut, ya. Kemudian wal jibala autada, dan Allah telah menjadikan gunung sebagai pasak, ya. Autadan adalah jamak dari al-watadu, ya. Bentuk jamak dari al-watadu yaitu pasak, yaitu pasak-pasak. Jadi kalau kita ingin mendirikan kemah, pasti kita punya pasakan masing-masing biar kemah itu tidak, kalau ada angin keras, tidak lempar dengan angin, sehingga kita taruh pasak di masing-masing sisi, kiri kanan, ya, di ada 4 sisi misalkan biasa, ya. Jadi atau lebih kalau misalnya besar ininya, sehingga kuat, ya, kokoh itu kemah tersebut, ya. Demikian pula gunung di sini Allah tancapkan gunung sehingga bumi itu tidak tidak uh, tidak agar bumi tersebut tenang, ya. Dan di sini juga bukti bahwa Al-Quran datang dari Allah. Karena pada zaman Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, itu belum ada penelitian bumi itu, kabawa itu berapa tertancap di bumi itu, gunung yang tertancap di bumi itu belum ada penelitiannya di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah tidak ada penelitian, ya, bumi itu tertancap di bawah, tertancap ke bawah, ke dalam, gunung tertancap ke dalam bumi. Baru ada kan sekarang, ya, baru sekarang diteliti berapa ribu tahun kemudian, ternyata memang gunung tertancap di bumi. Ya, dan juga bukti-bukti membuktikan ketika kalau ada gempa, berarti gunung tersebut bergeser kan? Nah, inilah bukti Al-Quran. Dan ini tidak ada penelitian di zaman Rasulullah, tidak ada alat-alat yang mereka gunakan sehingga mereka tahu itu gunung itu sebagai pasak, dan mereka belum pernah menyelam ke bawah, tidak punya alat untuk menyelam kan, mereka tidak punya alat untuk menyelam mendeteksi kedalaman gunung, ya. Tidak pernah mereka ini. Di sini yang menjelaskan adalah, ya, zat yang maha mengetahui, ya. Berarti di sini jelas ini antara tanda bukti Al-Quran bahwa dia bukanlah sesuatu yang diadakan oleh Nabi Muhammad, tapi dia datang dari Allah, ya. Jadi ini bukti bahwa Al-Quran datangnya dari Allah, bukan sekedar lisannya, dari sekedar lisan Nabi Muhammad, ya. Jadi ini dari Allah, buktinya ini. Tidak ada penelitian orang musyrik zaman dulu itu, tidak ada alat-alat yang canggih, baru ketahuan sekarang kan,
bahwa gunung itu menancap ke dalam bumi. Alhamdulillah. Ya, kemudian ini yang panjang ya. Nah, saya zoom ya. Jadi ini semua ada wa itu melanjutkan naj'al. Wa ma'tufah kepada naj'al. Khalaqnakum azwajan ya. Khalaqnakum azwajan. Khalaqna fi'lul madi, domir nahnu sekaligus fa'ilnya, kum menjadi maf'ul bihi, azwajan menjadi hal. Azwajan menjadi hal. Dan kami ciptakan kalian dalam keadaan ya, hal ya, dalam keadaan berpasang-pasangan ya. Hal azwajan dalam keadaan ya. Dan kami ciptakan kalian dalam keadaan berpasangan-pasangan ya. Ada laki-laki, ada perempuan ya. Ya, jadi sebagaimana dalam Ar-Rum Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan." Ya. Ya. Tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kalian dari jenis kalian sendiri, pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan supaya kalian taskunu, tentram padanya, ilaiha, tentram pada wajah ala bainakum mawaddatan warahmah, sehingga dijadikan di antara kalian itu di antara pasangan sesama kalian, maksudnya pasangan suami istri, mawaddatan warahmah, saling ada rasa cinta dan kasih sayang ya. Ini di antara rahmat Allah bahwa Allah menjadikan makhluk berpasang-pasangan. Sebagaimana juga dalam Az-Zariyat, wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Setiap sesuatu itu kami jadikan pasang-pasangan. Ya, baik hewan, manusia punya pasangan. Seluruh makhluk Allah berpasangan kecuali Allah itu sendiri. Allah esa. Qul huwallahu ahad. Allah esa. Ya, lam yalid wa lam yulad. Tidak dilahirkan, tidak pula tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak punya, jangankan punya pasangan, yang punya sekufu, yang dia kan biasa sebelum menikah itu kan ada sekufu. Jadi harus ada yang sederajat lah, yang selevel. Allah tidak ada yang selevel. Bagaimana Allah mempunyai pasangan? Kalau ada pasangan yang satu tinggi, yang satu tidak akan itu rumah tangganya. Ya, yang satu terlalu kaya, yang satu terlalu miskin, itu tidak akan cocok. Ya, tidak akan cocok. Atau yang dia harus mirip, harus, karena beda mindset, beda cara hidup, dan tidak akan pernah ketemu, ya. Ya, tidak akan ketemu yang seperti itu. Atau yang satu keluarganya dari sisi ini, yang satu keluarganya yang ini. Beda, ya. Jangankan itu, orang yang sesama manusia saja, orang misalkan dari timur menikah dengan orang barat, itu beda jauh sekali. Itu sulit sekali untuk bisa bertahan, ya. Karena dari sisi adat, dari sisi makanan, dari sisi apa saja ini. Nah, Allah siapa pasangan tidak ada, ya. Ya, jadi kesempurnaan bagi makhluk adalah mereka punya pasangan. Mereka bisa sempurna dengan adanya pasangan. Sedangkan kesempurnaan bagi Allah justru karena tidak punya pasangan. Allah sempurna dengan dirinya sendiri, dengan Allah, dengan keesaannya, ya. Dia sempurna dengan keesaannya. Sedangkan makhluk tidak akan sempurna kecuali dengan pasangannya, ya. Tidak akan jadi Allah Maha sempurna, jadi kesempurnaannya dengan keesaannya. Sebaliknya makhluk dia tidak sempurna kecuali harus dengan pasangannya, ya. Karena makhluknya membutuhkan pasangan, ya. Pasangan ini bisa juga berarti dalam hal yang saling bertolak belakang, ya. Saling yang bertolak belakang. Ya, misalkan ada yang saling berlawanan atau kontradiksi, ada yang baik, pasangan yang buruk, yang kebalikannya. Ada yang apa namanya? Misalkan Allah menciptakan malaikat, Allah juga menciptakan syaitan, iblis, ya. Allah ciptakan orang soleh, Allah ciptakan juga orang yang fajir, ya. Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan juga Nabi Musa. Jadi ada ini, ya. Kemudian waja'alna naumakum subatan, ya. Dan kami jadi waja'alna sama ya, sama persis ya. Ja'alna fi'lul madhi, domir nahnu sekaligus fa'ilnya. Naumakum
kum, jadi maf'ul bihi, mudhaf ilaihi, subatan maf'ul bihi lagi dari ja'alna, ya. Kami jadikan tidur kalian untuk subatan, istirahat, yaitu agar segar. Tidur itu untuk menjadi segar sehingga bisa kembali beribadah dan mencari nafkah, ya. Wa ja'alnal laila libasan. Wa ja'alnal laila libasan. Ya, sama ja'alna fi'lul madi, dhamir nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya. Al-laila maf'ul bihi pertama, libasan maf'ul bihi kedua dari ja'alna. Ja'alna, ya. Al-laila kami jadikan malam sebagai pakaian. Libasan itu pakaian. Ya, ini yang ada yang kemarin yang salah. Itu bukan dua kata, itu libasan itu satu, libas, ya. Dia libasun ini, dia libasan karena posisinya sebagai maf'ul bihi, ya. Ya, jadi ini kenapa disebut pakaian? Karena malam, pakaian itu kan menutup. Karena malam menutup langit, ya. Wal laili idza yaghshaha. Malam menutupi, apabila malam menutupinya, yaitu menutupi langit, ya. Jadi yaitu ketenangan, ya. Sehingga ahli tafsir mengatakan bahwasanya malam itu jadi pakaian karena ketika keadaan gelap, orang yang tidak punya baju pun bisa terlindung, bisa tertutupi dirinya dari, dia tinggal pergi ke ruangan yang sangat gelap sehingga orang tidak tahu dia itu telanjang atau tidak, ya. Makanya dia jadi pakaian yang menutupi dirinya dari, yang menutupi auratnya sehingga dia tinggal pergi ke ruangan yang sangat gelap sehingga kalaupun ketemu orang lain tidak akan melihat auratnya karena kegelapan tersebut. Nah, makanya di sini disebut pakaian, bisa menjadi pakaian orang. Wa ja'alna an-nahara ma'asyan. Melanjutkan lagi di naj'al, ya, ja'alna fi'lul madhi dhamir nahwu sekaligus fa'ilnya, nahara maf'ul bihi pertama, ma'asyan ma'asyan maf'ul bihi kedua. Ya, dan kami menjadikan siang sebagai penghidupan, ya. Siang sebagai penghidupan, yaitu untuk bekerja, berniaga, berusaha, ya, untuk di sini. Makanya di sini Islam tidak melarang, Islam justru mengakui pekerjaan duniawi, Islam mengakui, cuman Islam mengatur pekerjaan yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, ya. Yang batasan-batasannya bagaimana, itu mengatur. Tapi secara asal tidak dicela. Jadi kalau yang tidak ada yang ma'asyah, itu ma'asyah, yaitu mencari penghidupan, ya. Jadi di sini siang yang dijadikan penghidupan. Jadi kata para ulama, jadi sunnatullah malam, ya, naumakum subatan wal laila libasa. Jadi lihat, ya, malam itu untuk tidur, ya. Siang untuk usaha. Ya, jadi di situ. Jadi di sini kata ulama menjadi sunatullah seperti itu. Siapa yang membalikkan ini, yang malam malah jadikan kerja, siang sebagai istirahat, maka dia keluar dari sunnatullah. Dia akan justru mengalami kesulitan, akan banyak penyakit, ya. Ya, jadi itu para ulama bilang di situ. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, ya. Dan kami bangun, ya, di atas kalian sab'an sidada, ya. 7 yang kokoh, ya. Sab'an sidada, 7 yaitu langit. Sab'a samawat, ya. Sab'an sidada, ya. 7 yang kokoh, yaitu langit. Jadi berarti langit sangat kokoh, sangat tinggi, sangat luas, sangat kokoh, sangat rapih, ya, yang berada di atas kita. Dan dia ada 7 lapis. Yang baru kita lihat yang ini baru lapis pertama, ini yang kita lihat di atas ini, yang satu ini, itu baru lapis pertama. Ada 7 lapis lagi di atas yang lapis yang kita lihat sekarang ini, ya. Di sini kemahakuasaan Allah yang mampu menciptakan langit, ya, lebih luas daripada bumi. Biasanya kan yang bagian bawah itu lebih luas dari bagian atas, kan. Di mana-mana yang bagian bawah itu lebih luas dan lebih kuat daripada atas. Tapi di sini dalam hal langit Allah balikan, justru yang di atas lebih kuat daripada yang di bawah. Lebih luas, lebih kuat daripada yang di bawah. Kalau
Coba bandingkan ya. Di mana-mana kan bikin rumah saja kita di bumi ini, yang bawah itu harus kuat. Pondasi di bawah, ini di bawah, ya. Di atas harus lebih ringan daripada yang di bawah. Kalau tidak, yang di bawah akan menghancurkan, yang di atas akan menghancurkan di bawah. Tapi untuk langit tidak, ya. Langit justru lebih kuat ini, sabaan shidada, sangat kuat, sangat kokoh. 7 yang sangat kokoh, 7 lapis di atas. Tidak menimpa kita langit, bahkan tidak ada tiang, tidak ada tiang dan tidak menimpa kita. Langit tidak jatuh ke bumi, ya, tidak jatuh ke bumi. Dan ini baru 1 lapis dan ternyata ada 7 lapis lagi. Belum di penduduk-penduduk yang ada di dalam langit yang sangat banyak, malah malaikat, ya. Malaikat yang sangat banyak, sangat besar, ya. Ya, waja'alna sirojan wahajan, ya. Ya, dan kami jadikan cahaya yang amat terang, pelita yang amat terang, yaitu matahari, ya. Sirojan, ya, di situ cahaya, ya. Di sini matahari disebut cahaya. Kalau bulan disebut nur, ya. Nur. Beda sirojan, dia asal dari cahaya, sinar, ya, yang sangat wahajan, yang sangat panas. Ya, jadi dia merupakan asal dari semua cahaya. Bulan dibilang nur karena dia hanya pantulan dari cahaya matahari, ya. Nah, ini lagi-lagi di sini belum ada yang meneliti bulan itu kenapa bercahaya, kenapa bulan itu pantulan dari cahaya matahari. Bulan itu bersinar, bulan itu bercahaya karena ada pantulan dari sinar matahari. Dan ini sudah Allah sebutkan 1400 tahun sebelum adanya penelitian. Itu penelitian, saya pastikan itu tidak mungkin 1400 tahun yang lalu, itu tidak mungkin di zaman Nabi, tidak mungkin sebelum zaman Nabi penelitian bulan itu ada pantulan cahaya dari matahari. Ya, jadi ini antara mukjizat dari Al-Quran lagi, kalau dia datangnya dari Allah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjajan, ya. Dan kami turunkan, ya, minal mu'sirat, dari al-mu'sirat. Al-mu'sirat itu adalah awan yang mengandung air. Awan yang kalau sudah abu-abu, sudah penuh dengan air, itulah disebut al-mu'sirat. Jadi kami turunkan dari awan yang sudah mengandung air, ma'an sajjajan. Ma'a air sajjajan yang terus menerus tercurah, ya, yang tercurah. Jadi tercurah ya begitu ya. Jadi ya sajjajan itu ya yang bergantian, yang saling yang terus menerus mencurahkan, yang sangat banyak, ya, berturut-turut, ya. Ya, yang berturut-turut, ya. Kemudian apa maksudnya? Ya, di sini. Ya, lanjut. Ini linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Ini kembali ke anzalna, ya. Anzalna ma itu diturunkan air hujan itu untuk apa? Linukhrija. Li itu adalah ya, lagi-lagi huruf nasab, huruf masdar, ya. Nukhrija mudhari mansub karena diawali li, ya. Kolom 8 li, maka mansub, ya. Dhamir nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya, bihi jar majrur kembali kepada nukhrija, ya, terhubung muta'alliq kepada nukhrija. Habban maf'ul bihi pada nukhrija, wa melanjutkan maf'ul bihi, nabatan maf'ul bihi masih, wa melanjutkan maf'ul bihi lagi, jannatin maf'ul bihi lagi, alfafan sifat dari jannatin, ya. Jannatin itu tidak bisa jannatan, dia cuman menerima kasroh, tidak menerima nasab, ya. Jannatin itu dia posisinya sebagai maf'ul bihi, cuman dia tidak bisa jannatan pakai alif di situ, tidak bisa. Dia jannatin, ya. Tidak ada jannatan, tidak ada. Ya, jannatin, yaitu tapi dia kedudukannya mansub karena dia maf'ul bihi,
Ya, alfafan sifat. Nah, itu contohnya. Sifatnya jannatin itu alfafan. Ketahuannya di situ. Alfafannya mansub. Lihat ada fathah, ada fat di situ. Alfafan karena dia sifat dari jannat. Ya, ya. Itu turunnya air itu dari hujan itu linukhrija untuk kami keluarkan, tumbuhkan ya, bihi dengan air tersebut habban biji-bijian, wa dan nabatan tumbuh-tumbuhan, wa dan jannatin kebun-kebun ya, alfafan yang lebat ya, maaf, yang lebat ya. Jadi di sini dengan satu air yang datang dari langit ya, maka lihat banyak biji-bijian. Biji-bijian itu ada banyak ya. Ya, habban itu bukan cuma satu jenis, ada berbagai macam jenis ya. Ya, nabatan tumbuh-tumbuhan juga berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya. Jannatin kebun-kebun juga berbagai macam kebun-kebun yang lebat. Jadi kekuasaan Allah dengan satu air saja jatuh ke berbagai macam tanah, maka akan menunjukkan, akan menghasilkan bijian yang berbeda, akan menunjukkan tumbuhan yang berbeda, akan yang menumbuhkan kebun-kebun yang berbeda. Nah, di sini lebih semakin dekat permisalan Allah tentang kebangkitan di hari kiamat, ya, kebangkitan di hari kiamat, ya, kebangkitan di hari kiamat itu eh, itu ketika Allah tiupan sangkakala yang pertama sudah mati semuanya, maka ada jeda 40 ya. Rasulullah ditanya 40 apa ya Rasulullah? 40 hari kah? 40 bulan? 40 tahun? Rasulullah tidak mau menjawab karena tidak diberi kabar oleh Allah. Allah tidak memberi kabar. Pokoknya ada jeda 40 di antara tiupan pertama dan tiupan kedua. Kemudian Allah turunkan hujan. Allah turunkan hujan sehingga hujan tersebut, air tersebut masuk ke dalam bumi, menghidupkan kembali orang yang sudah wafat. Dengan air tersebut, air kehidupan menghidupkan lagi, maka mereka tiupkan kedua, bangun langsung semuanya. Ya, jadi Allah seluruh makhluk yang pernah mati, Allah hidupkan lagi dengan tiupkan kedua dan juga dengan diturunkan air pada pada waktu tersebut. Dan ini yang terakhir sekali. Ini yang terakhir sekali sebagaimana Allah menumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun dari tanah yang tadinya tidak ada apa-apa dan cuma dengan air, maka bukankah Allah mampu untuk menghidupkan kembali? Bahkan kadang-kadang bisa jadi ada tanah yang sudah ini kan, tadinya di situ ada kebun, tadinya di situ kebun, cuman mati, misalnya musim panas, mati kan, kosong kan, Allah turunkan hujan, hidup lagi bukan? Hidup lagi ya, seperti itu juga makhluk hidup ya, yang seperti itu juga manusia yang akan dibangkitkan. Tadinya mereka hidup, kan tadi sebelumnya kita contoh saja kebun, apa tanaman. Sebelumnya mereka ditaruh biji di situ atau di bagian, bahkan yang tidak ada biji, yang manusia tidak campur tangan, hutan ini misalnya hutan liar, manusia tidak taruh biji di situ, cuman Allah turunkan air saja ada. Nah, seperti manusia juga ada ya, dari ini jadi dari mani akhirnya sampai keluar jadi manusia. Kemudian manusia menjalani hidup, mati, dikuburkan kan? Sebagaimana tanaman kalau misalnya musim kemarau, mati itu tanaman. Mati. Kemudian Allah turunkan hujan sehingga daerah yang tandus tadi yang sudah mati, Allah turunkan hujan, hidup lagi bukan? Hidup lagi. Ya seperti itu juga manusia yang nanti Allah akan bangkitkan, hidupkan kembali di hari kiamat kelak, hari berbangkit. Nah inilah insya Allah, alhamdulillah, bagian pertama. Insya Allah bagian kedua, ya pembahasan tentang hari kebangkitan tersebut. Ya, hari kebangkitan tersebut. Dan pembahasan ketiga terakhir adalah nasib orang mukmin dan orang kafir. Ya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.